Akhirnya itu driver lancang malah minta di SpongeBob. Hai guys, balik lagi sama kita. Tunggu dulu, kalian sehat kan? Sehat lah, jangan sakit-sakit. Kali ini kita bakal bahas hal yang baru terjadi sama Icut dengan driver ojol. Coba Cut, ceritain. Jadi kan mau ke rumah Noe. Nah karena emang mau nginep, jadi bawa barang banyak harus naik Mobil. Nah lalu kita memesan suatu ojol, nggak usah disebutkan apa. Di awal itu pas masih mesen, itu kan aku sempat cancel. Karena si ojol ini kalau misalnya nunggunya lebih dari 5 menit kita harus bayar gitu. Dan aku takut kelamaan karena masih nyari kunci segala macem. Aku cancel. Terus pesan lagi kan, udah nemu kuncinya, pesan lagi. Terus dia bilang, kok dibatalin tadi, ini sengaja ya yang ngerjain gitu ya. Kayak dikira iseng doang lah ya. Terus aku bilang, itu aku lagi buru-buru jadi kayak ketus gitu. Jadi bilangnya kayak, saya nggak ada waktu buat ngerjain orang mau nganter atau enggak gitu. Kita to the point lah intinya kan. Dia mau nganter, terus dia jemput, basa-basi lah kayak biasa, WFH ya masih ini ya mau kemana, kerja ke tempat teman atau kemana gitu-gitu lah, masih normal tuh. Cowok drivernya? Cowok, bapak-bapak sekitar umur 40-an ya, sekitar 40-an. Dia nanya normal, masih aku ladenin walaupun ya cuma sekedar doang. Sampai dia bilang, mbaknya sering pegel-pegel ya, di sininya tuh sering pegel ya, dia bilang. Terus aku bilang, pegel sih kalau kerja gitu ya. Maksudnya masih ngeladenin yang ya gue biasa aja gitu intinya. Tapi ngomongnya ngelawak gitu ya. Enggak, literally yang kayak ya kalau kerja pegel. Ya gitu-gitu doang gitu, sekedar gitu doang. Terus sering pusing juga ya. Ya saya ada darah rendah sih Pak, jadi saya sering pusing memang. Sampai terus dia bilang, serius deh saya tuh bisa lihat mbaknya ketempelan. Gitu, dia tiba-tiba ketempelan bilangnya kan. Berarti dia ngomong sambil nyetir? Sambil nyetir, ya gak mungkin dia sambil ngobrol gini. Enggak, aku kira tuh kayak dia lampu merah berhenti ngobrol gini. Iya. Oh awalnya yang masih agak aneh juga tuh pas masih jalan, posisinya aku pakai headset, tapi nggak ada lagunya, lupa pasang lagunya gitu ya. Dia tuh ngeliat 3 kali. Emang sih aku ngeliatnya tuh ke jendela kiri kan, tapi kan kelihatan ya kalau orang dari depan tuh ngeliat kayak yang gini doang. Udah maju lagi. Terus misalnya ini ayah aku ya di belakang ya. Aku lagi bawa mobil nih ya kan. Dia kayak gini. Dah, diam doang 3 kali. Kayak jarak 3 menit sekali tuh dia liat belakang, entah dia mastiin aku tuh tidur atau mastiin aku denger lagu atau enggak, kayak mau nanya tuh nggak tahu. Sampai akhirnya udah ngobrol tadi tuh kan, sampai akhirnya dia bilang ketempelan. Terus aku itu baru kayak bilang, enggak lah Pak, nggak mungkin lah ya kali ada kayak gitu. Aku bilang nggak percaya gitu kan. Iya serius Mbak, saya bisa ngelihat, Mbaknya pasti sering pegel-pegel kan. Enggak sih Pak. Terus dia masih maksa, pokoknya maksa banget. Terus dia bilang, saya bisa sembuhin, mau nggak saya sembuhin? Terus aku diamin di situ kayak apa sih nih orang? Tapi headsetmu masih di sini? Setengah, udah aku buka setengah. Jadi dia lihat kau udah lepas. Lepas. Terus ya udah dia nanyain itu. Dia nanya lagi sekali lagi, beneran Mbak mau nggak saya bantuin? Emang gimana sih Pak cara bantuinnya mau gimana? Gue bilang gitu. Tapi aku masih yang kayak yang apa sih ini orang gitu, masih nada yang pakai masker dengan kayak aku nggak terlalu ngeliat dia kayak iya gimana Pak. Terus dia bilang, dia nggak ngomong apa-apa, tiba-tiba langsung kayak gitu, literally kayak gitu, bener kayak masuk angin itu panjang banget, sumpah, kayak bener-bener maksudnya keluarin angin, iya gitu, gitu kayak suara apa ya, kayak sendawa, tapi nggak sendawa, kayak suara dia, terus langsung kayak tangannya agak ke belakang lah gitu, kayak banyak aku jadi kayak yang kenapa ini orang gitu ya. Terus ya udah kayak cuma itu kan nyetir tapi tangan sebelah jadi tangannya cuma yang Merem nih. Iya ada meremnya, aku lihat dari spionnya tuh dia merem. Emang orang pinter kali ya. Jalan lurus? Jalannya masih lurus, masih jalan gede lah, kayak di pancoran lewat dikit tuh masih mulai lah dia gitu kan. Gini-gini kayak narik, terus dia buka jendela. Dia buangnya itu dibuka jendelaku juga kan, gini-gini ini. Emang pertama juga di awal dia juga nanyain kosanku tuh di tengah apa di ujung. Nggak tahu ngaruhnya apa, cuma dia bilang kamarnya ya? Kamarnya, jadi kayak yang lebih bagus tuh di ujung, jadi ada udara. Terus aku bilang ya kamar saya sekarang juga ada jendelanya Pak, saya juga ada kok angin masuk gitu. Intinya aku ngelawanin dia gitu lah kan di awal. Tapi kok udah nggak kalau itu aneh nih orang gitu? Belum ngerasa aneh sampai dia bener-bener gitu. Kayak kirain cuma bacot doang lah nih orang, biar dia ngomong sendiri gitu. Kadang kan ada yang suka, maksudnya ada driver yang emang ya pengen ngobrol aja gitu kan.
Jadi aku biarin sampai udah kayak gitu, itu mulai aku kayak wah ini aneh nih kalau beneran ketempelan aneh, kalau emang dia aneh makin aneh gitu kan. Sampai aku biarin dia kayak buang-buang ludah juga keluar, nggak tahu ngapain. Sampai akhirnya temanku nelpon nih, kebetulan untung sih sebenarnya, untung temanku nelpon kan, karena kalau kayak gini kan katanya lebih bagus kita teleponan sama teman atau siapapun yang tahu keadaan kita kan, kayak biar orang tahu kita lagi ditungguin gitu. Terus nelpon tadi bentar doang. Selesai aku teleponan, karena aku pakai headset ya teleponannya, jadi dia nggak akan tahu aku gini kan. Maksudnya dia nggak tahu aku masih teleponan atau enggak karena pakai headset. Terus pas udah mati aku diem, dia nanyain, "Mbak masih teleponan?" Wah. Kayak kepo banget kan, kayak ngapain lo nanya gitu. Terus aku bilang, karena aku takut, karena dia mulai aneh, aku bilang iya masih pak, terus dia diam lagi. Tapi dia masih lanjut, itu masih sepanjang jalan sampai ke rumahmu ini. Berarti kau nggak pakai AC dong itu? Pakai, tapi dia buka jendela itu kayak buka tutup gitu loh. Nggak setiap saat dia bukain terus, ditutupnya juga. Dia kalau nanya lo udah matiin apa belum tuh kayak kesinggung gitu kali, Cut. Mungkin dia kayak ngerasa wah nih orang ngadu kali ya. Mungkin dia mikirnya gitu ya kan, kayak udah merasa antisipasi juga, nggak tahu. Nah terus ya udah aku masih jadi kayak orang gila lah, aku jadi ngomong sendiri tuh, pura-puranya masih teleponan kan. Terus aku diam lagi karena aku udah bingung ngomong apa. Dia nanya lagi, "Mbak masih teleponan Mbak?" Berulang kali nanyain terus. Akhirnya aku telepon temanku beneran, ngobrol-ngobrol beneran, dan dia mesti nanya lagi, "Mbak masih teleponan?" Sampai aku bilang, "Masih pak, emang kenapa sih?" Gue bilang gitu. Terus dia bilang, "Iya Mbak, saya udah berhasil ngeluarin." Kayak ya kali cepet sekali ini berlalu, Mbak lebih ringan kan sekarang katanya. Terus ada aku masukin di stories, terus aku bilang, Mana lihat dong? Ini nih, ada videonya kemarin yang dia gini. Oh ada videonya, jadi Ada. berarti kau kayak udah ngerasa aneh langsung ke video. Iya di awal ini, tuh dia buka jendelanya ini, kan? Tuh suaranya tuh serem banget, suara dari dalam banget loh. Dia tuh kayak tahak, tapi kayak tahak yang dia bunyiin doang, tapi nggak beneran keluar apa-apa gitu loh. Itu kayak suara setan jadinya. Oh ada. Oh itu lagi digenggam. Ya kan? Tuh bayangin dia sama gini-gini kan gitu. Tuh, sampai dia tuh sempat ganti masker juga, entah apa yang di masker udah penuh mungkin ya, dahak ya. Dia ngapain ganti masker? Nggak tahu. Dan posisinya aku begini kan. Pakai masker. Pakai masker, jadi intinya dia nggak akan bisa ngeliat. Tapi di awal dia sempat ngebahas kayak yang pas ketempelan, terus dia bilang makanya karena ketempelan banyak kurus, karena nggak nafsu makan. Berarti kan dia merhatiin aku dari awal posisiku tuh kayak gimana. Padahal aku tutup gini, literally gini, nggak akan bisa ngeliat dia. Aku tuh kurus, gendut, itu nggak bisa kelihatan harusnya. Pakai masker Ya, juga. berarti dia ngeliatin Bacut, maksudnya kayak Iya. pas dia nengok itu dia merhatiin gitu. Jadi benar-benar cuma mata gitu loh yang dia bisa lihat. Nah makanya abis itu pas yang dia bilang udah saya keluarin Mbak, lebih enakan kan? Terus aku bilang enggak sih Pak, sama aja, nggak ada bedanya. Emang ada, makin pusing aku, sumpah gitu aku agak pusing mual gitu, entah karena dia nggak fokus bawa mobil gitu ya. Terus dia bilang kalau tadi auranya pas masuk di awal tuh kayak gelap, mbaknya kayak melotot. Mataku emang besar Iya, gitu ya matamu kan. yang besar dan kau pakai baju hitam. Iya, kayak semua orang tahu emang cuma mata yang kelihatan juga saat itu gitu kan. Terus ya tadi kayak mata itu melotot, sekarang tuh mbaknya udah cantik. Nah, udah mulai aneh kan, makin aneh kayak ngapain ngomong cantik gitu. Tadi ngomongin kurus, udah ngeliat badan, habis itu ngeliatnya cantik dibilangnya gitu kan. Terus aku cuma diam di situ, udah kayak ada gila nih orang, dan masih teleponan sama temanku dan dia masih ngomong itu. Terus sampai udah mau deket rumahmu itu yang aku suruh Ais keluar kan. Terus dia bilang sebenarnya kalau mau lebih enakan lagi Mbak dipijet di sini ya kalau mau. Oh Gitu. dia minta. Iya dia minta. Dia jadi intinya Menawarkan dia diri. mau mijetin aku di bagian sini. Kayak ngapain? Pegang-pegang ya. Iya, jadi kan kayak itu aku takutnya dipegang-pegang sih. Dan kebanyakan itu aku kan nge-post di Instagram kan, banyak yang bilang turun aja. Tapi Oh aku iya, nggak. kenapa kok nggak turun? Itu Nah, sih pertanyaan. aku nggak berani karena ada juga yang bilang kalau misalnya turun nanti dia malah kayak ngegas, malah nggak bisa turun gitu loh. Terus kita nggak pernah tahu kalau mobil itu kan di belakang itu bisa dikunci dari luar kan, kayak kelok dari luar. Iya. Jadi misalnya aku minta turun dengan yang kayak dadakan, Pak saya mau turun sekarang, saking takutnya gitu pas dibuka ternyata nggak bisa, apa nggak makin bahaya di aku kan? Iya, dia makin nyolot makin tahu kayak oh nih orang udah tahu gue bisa makin jahat atau gitu. mungkin dia turunin aku, habis itu mungkin dia lebih aneh lagi ngikutin atau ya nggak tahu, lebih nggak ke-track lagi kan di mapsnya lagi. Banyak yang bilang harusnya kayak pura-pura ke Indomaret aja Mbak gitu. Ah iya, kenapa nggak kepikiran? Nggak kepikiran, cuma kalau udah lagi keadaan kayak gini Nge-freeze aja udah kayak mau ngapain ya, udah otaknya udah kemana-mana. Yang udah buat kau takut traveling. pas dia bilang apa? Yang takut banget jadi nge-freeze banget. Paling takut tuh pas dia mulai
Gini. Iya, gitu-gitu sih. Terus kalau kan tangannya ke belakang-belakang gini kan, kayak sok ngambil setan intinya. Tapi bisa jauh gak sih kayak ke arah lo banget Kayak gitu gak sih? agak kesini lah, di sini lah. Gitu. Kayak menggapai-gapai gitu. Kayak menggapai tapi mungkin dia nggak niat ke aku, cuma emang kayak gini-gini ya ke arahku tapi gitu. Makanya aku udah kayak yang udah pojok sepojok-pojoknya sih. Cuma ini pertama kali sih aku ngerasain kayak apa ya, dibilang bisa dibilang dia modus. Antara modus atau memang dia emang mau ngerjain aku balik karena sempat cancel kan. Tapi kan kau cancel kan emang ada alasannya gitu kan. Iya, dan aku kan tetap pergi gitu ya sama dia. Ngapain ya kalau emang mau ngerjain, ngapain gitu. Tapi kayak jawabannya Icut soalnya emang kayak nyinggung dia gitu Iya, gak sih? mungkin. Gue gak ada waktu gitu loh. Tapi kalau misalnya emang dia apa sih ya, mau ngerjain Icut, dia niat banget, nggak ada ketawa dikit. Iya, dia mukanya serius. Dia sempat buka masker karena dia ganti masker kan. Kelihatannya brewok yang serius gitu, kayak nggak tahu lah mukanya. Cuma mungkin kayak orang aneh yang kesinggung gitu loh, tau gak sih? Kayak orang Tapi tetap aja dia meresahkan ini ya nggak sih, customernya gitu loh. Udah tua kan kayaknya. Ya 40-an kayaknya ya. Dengan segala atraksinya gitu loh. Lebih trauma kayak, emang aku jarang kan naik mobil tuh sendiri. Biasanya ada si Kiki lebih berani kan. terus kenapa gak nelponin aku gitu? Karena aku tahu kalian berdua masih tidur, kebo, yang satu masih sakit, yang satu mau menuju sakit kemarin kan. Jadi aku cuma ngomongin Reza. Sempetnya juga nanya, ini mau ke rumah temen cewek apa cowok? Buat apa? Kayak nggak tahu buat apa gitu. Terus aku bilang, ya ini temen cowok. Gue bilang, rupanya yang nongol pas keluar Laras. Ini kan cowok. Bohong lagi saya nih. Ya, tapi kan kayak ini gak sih, kayak kalau misalkan bisa jadi dia nanya cowok apa cewek, kayak oh gue bisa melanjutkan gak nih misi? Bisa jadi, iya itu juga yang kupikirin. Cewek. Itu yang kupikirin, aku udah mulai kayak makin super aneh sih. Karena tuh udah bener-bener mau nyampe dan nanya ini temen cowok apa cewek. Plus dia juga nanya, berarti ntar mbaknya pulangnya sore ya? Kayak seakan mau ditungguin, kayak aku keluar tuh bakal wow. Plus dia lewat jalan yang kecil-kecil aku nggak tahu. Jadi kalau misalnya aku mau turun waktu itu, ya aku nggak tahu tuh di mana. Jadi makanya aku nggak berani turun. Lewat gang gitu. Lewat ya jalan-jalan kecil lah. Kecil lama banget lah jalan-jalan kecil, nggak tahu di mana. Tapi setelah kejadian itu kau kayak ngasih rating gitu atau enggak sih? Enggak. Lebih Kayak ketakut kan? lebih fokus cerita ke kalian gitu kan, pengennya kayak kalian harus tahu nih guys. Tadi ada Kalau kalian jadi aku Nggak tahu ya, aku nggak pernah ngalamin soalnya, nggak pernah dikira cewek sih soalnya kayak. iya juga ya. Tapi kira-kira aja kalau misalnya kau di posisi aku. Aku bakal turun sih, maksudnya kayak lebih kayak Minta turun beneran. bukan ya, nyari yang itu Kayak ide Alfamart ya, gitu. sosok kayak ada iya. Ini aku ada nanya-nanya juga di Instagram kayak kan kita juga nggak tahu kan modus dia tuh apa sebenarnya kan. Itu yang aku Modus makanya dia pas tuh jalan tuh aku lagi mikir modusnya buat ke arah mana emang, apakah yang kayak sexual harassment segala macamnya atau apa ya nggak tahu. atau emang mau Iseng doang. doang. Nah gitu aku nanya kan, kalian pernah nggak sih ngalamin itu? Ada teman aku Noe pengalaman kayak begitu. Jangan diputusin gitu, ada teman aku Noe jangan gitu. Aku tuh juga mikir si Noe. Iya kan kayak aku gitu, ada teman aku Noe gitu. Ada temen aku Noe pengalaman kayak begitu. Padahal temen aku pakai hijab loh, masih aja diganggu modus dia, dan akhirnya itu driver lancang malah minta di SpongeBob. Di SpongeBob. Ya, ditit. Iya. Sama kawan aku, dan akhirnya belum sampai tempat temen aku minta turun saking takutnya Noe. Oh my god. Serem banget. Oh, itu yang serem. Itu parah sih. Itu direct banget, gila. Salah aja sih. Oh, berarti emang kayak tingkat kejahatan di mobil tuh lebih gampang ya? Iya, habis itu kan kayak kita jalan di ruang tertutup gitu gak sih? Iya, itu makanya aku bilang kalau udah ngelok kita di belakangnya, kita benar-benar nggak bisa keluar, nggak bisa ngapa-ngapain. Dia bisa bawa lari kita kemana pun. Emang gak bisa ya kita buka gitu? Nggak bisa, kecuali nih Ayas buka jendela, ya jendela bisa di-lock juga sama dia. Karena aku kan punya abang autis, ya kan. Aku sering melakukan itu, ngelok jendela, ngelok pintu belakang supaya dia nggak bisa keluar dari dalam. Pernah sama penjaga. Pernah. Mohon maaf ya bahasa Indonesia Laras tuh jelek banget ya. Kayak masih bisa Pak ya. Pernah sama penjaga kos. Jadi ceritanya emang gue lagi sakit, jadi gak pernah keluar kos. Biasanya suka bolak-balik turun naik, entah ngambil GoFood, entah gue mau jajan keluar. Nah tiba-tiba gue keluar pas sakit pengen ngambil GoFood, dia bilang kemana aja mbak, baru kelihatan. Terus gue jawab lagi sakit pak. Tiba-tiba dia nyamperin terus megang pundak. Awalnya kata dia, coba saya lihat mbak. Terus gue refleks kaget, gue masih diam aja. Terus kata dia, mbak ini ketempelan, terus harus dibuang ini yang di dalam. Lama-lama dia megang-megang belakang gue deket tali BH. Jelas gue langsung marah dong.
dari kejadian itu kayaknya dia kesinggung. Yang biasanya negor gue ini kalau ketemu ketus banget, tapi gue bodo amat banget. Kan gampang kesinggung kan, dia yang gila, dia yang kesinggung gitu ya. Kok dia nggak cabut dari kosan ini, itu sih. Kiki pernah juga kan kayak gitu, diganggu sama ini kosannya juga, dia pegang. Tapi ternyata modus ketempelan nih ada memang juga ada ya. Berarti memang ada modus gitu supaya untuk memegang. Kan dia niatnya untuk mijet kau kan. Iya. Tapi di akhir sih baru disebutin yang bener-bener mijet itu. Karena mungkin karena kau ngerespon gitu kan. Berarti dia tuh kayak oh ini kayaknya mau, tapi gua gali lagi nih ya gitu. Ngerti gak sih? Dilur gitu loh. Iya. Kayak oh dia masih jawab nih. Mungkin dia emang sering melakukan itu, tapi ada cewek yang gak jawab. Iya, gak mungkin dia sekali 2 kali doang. Iya, Soalnya dia udah mungkin. sering kalau dia udah bisa beratraksi sejauh itu gitu loh, sampai masuk angin gitu. Ini kita percaya nggak percaya ya, bacain aja pengalaman dari mereka. Maaf ya Laras batuk soalnya masih rada sakit. Maafin lagi ya Larasnya. Udah. Maafin lagi ya Ras. Aku pernah pas naik ojol Kak, dia bilang lagi butuh sosok wanita yang kayak aku. Terus tanya-tanya hari lahir. Terus katanya wanita dengan hari lahir kayak aku bisa jadi tumbal supaya ojolnya laris manis. What? Kok jadi ketumbal? Ditumbalin gimana ceritanya? Terus jadi maksud modusnya dia itu ke arah mana mau numbalin nih cewek? Nah sama kayak ini Cut yang suka buka celana di depan cewek. Jadi kayak punya kesenangan sendiri yang kayak cuman dia yang tahu senangnya apa gitu. Mungkin aku rasa kayak Cicut gitu, kayak Dia seneng liat orang takut kali. dia seneng lihat orang takut. Berarti dia selama kayak dia aku kayak gitu tuh pasti dia tuh Iya sama dia tuh iya kayak gitu. pelan-pelan mereka satu nih. Oh iya agak, soalnya kan narik Berat. berat. Udah lama katanya nempelnya. Dari Nggak tahu dia bilang udah lama aja. Enggak, soalnya kan Icut kan nggak pernah gendut ya dari kecil kan ya. Mungkin dari bayi itu udah ketempelan. Betul, makanya kurus nggak suka makan Dia sempet dari bilang kecil. beli pil ditit gitu biar gemuk. oh berarti Dia dia jualan. Jadi modus dia ini apa sebenarnya? Sales. Sales. Bilang kalau dari sales mah aku beli nggak apa-apa. supaya di shop soalnya kan supaya dia itu jadi star, dia kan ada star. Oh iya bener. Kan dia bilang kan Mbak pegel-pegel, dia jual juga GPU Pegelinu ya. ya, pegelinu Gitu. ternyata. Iya bener sih. Cut harusnya bantu aja sih. Ya, kalau lagi udah pandemi. itu sih aku bantu. Tapi ini karena dia mau pijitin langsung, iya, bukan iya, itunya iya. lagi, bukan Iya GPU-nya. sih, ya. Susah ya pandemi ya. Banyak harus dibikin bisnis. Iya betul. Ini ada lagi nih. Pernah Kak, pengalamanku juga gitu, mau berangkat kerja naik ojek, di tengah perjalanan katanya si ojol ngaku indigo. Katanya aku ketempelan anak kecil, terus aku dikira dulu pernah aborsi atau apalah bla 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 bla. Padahal boro-boro pacaran apalagi gitu. Terus dia nawarin mau ngobatin, diajak ke rumahnya. Terus aku minta turun di tengah perjalanan padahal masih jauh dari tempat kerja karena udah mulai curiga. Ini kejadiannya di Kota Malang katanya. Sampai kan di Jakarta yang tingkat kriminalitasnya tinggi, ternyata sampai Malang juga tetap ketempelan ya. Ini Iya, hantu kan? mah emang di mana-mana ya. Tapi kan soalnya kan hantu katanya nggak bisa nyebrang pulau. Dari Malang ke Jakarta tuh belum nyebrang pulau, jadi bisa lah ya mungkin. bisa sih. Enggak sih, dengan yang kayak Ayas bilang kan dia kan dibuang buka kaca kan. Sebenarnya kan dia bisa Kan bisa tembus langsung. bisa tembus gitu. kan, kayak Nggak perlu buka jendela lagi. Padahal mah dia pegang kayak gini udah aja lepas kayak gini. Tapi dia berani ya, dia berani turun ya berarti. iya, Karena mungkin dia diajak kan, karena dia ke ajak, rumah. Itu diajak lebih jauh lagi gila sih. ya kan mau diboyongnya. Iya, mau diboyong tuh bahasnya apa? Gotong. Jadi gotong. Digotong ke rumah, sampai rumah diapain? ternyata emang ada modus kayak Banyak gitu orang cuy. ketempelan. Tadi tuh aku dari awal yang dia bilang bisa nyembuhin, itu tuh aku udah curiga dari itu. Ini sembuhin lo tuh mau pakai cara apa? Apakah mijit? Karena kan emang rata-rata emang kadang ada aja yang bukan dipijit nggak sih sebenarnya, kayak disentuh-sentuh beberapa titik doang nggak sih, terus gitu kan. Ini tuh mau mijit gitu. Nggak, maksudnya kayak biasanya misalnya gue tahu nih ya kayak rukiah aja kan prosesnya kan nggak Lama 40 hari lagi deh. Iya, lu sambil nyetir kayak selobah satu tangan nih kan, satu tangan gitu ngeng kucuk gigi lagi. pasang gigi Makanya kayak joget ya. Coba lu kalau lihat nanti video jelek Iya, banget. maaf ya. Tapi nggak apa, sangat mendalami peran sih. Iya. Dia tuh kayak Star Wars sih, kayak lebih ada. Dia tuh kayak memegang pedang entah ngelibas, itu kayak yang Oh, gitu. Pernah dapet gojek yang galak, baru datang disopanin
Baru datang disopanin malah marah-marah. Kan itu aku mesen pakai HP temen ya. Aku bilang sama temenku, drivernya galak. Nah terus si mamanya temenku nih ngancem ngecat bapaknya kasih bintang 1. Astaga, dari tengah perjalanan sampai rumah depan satpam gue diomelin. Mana satpamnya kenal lagi. Gue udah bilang, itu sudah dikasih bintang 1 belum? Dia jawab belum. Nah ya udah, kenapa mesti marah-marah? Sampai akhirnya gue nyuruh temen buat ngasih bintang 5 aja. Masih ngomel mau tahu rumah gue. Gue telepon bokap, dia keluar baru ngomong, maksudnya apa? Sudah dikasih bintang 5 masih marah. Kamu orang mana? Keluar, langsung keluar. Nah itu yang aku takutin kalau kita ngasih bintang. Iya, sebenarnya itu yang paling ditakutin sih, karena emang ya itu pasti orang udah rezeki dia tinggal dari situ doang ya sih. Terus kita mutusin rezekinya, dia mungkin nggak mikir panjang ya. Pikirin dia nyebelin gitu kan, kayak lu kalau sampai ketemu orang yang nggak kasihan gimana gitu. Iya, itu bukannya mikir dulu gitu. Iya benar-benar. Maksudnya kita juga pengen ngasih efek jerah juga nggak sih buat dia biar nggak gitu lagi gitu loh. Tapi ya kita pilihannya tinggal nge-suspend atau nggak nge-suspend sebenarnya. Ntar pikir dia orang punya anak segala Iya macam. itu sih yang selalu pikirin kayak. Soalnya WA-nya gambar anaknya kan. Iya, apalagi yang punya aku dia sempet nge-WA ya itu gambar anaknya kan. Ya udah deh, segitu aja cerita kita. Semoga buat driver-driver yang ngelihat dan dia merasa dia aneh gitu loh, dia merasa kayak gitu, please itu kalian tuh buat kita takut tau, apalagi kayak cewek-cewek gitu kan. Nggak nyaman gitu. Kayak kita bakal punya trauma gitu loh sama driver-driver kayak gitu. Dan juga maksudnya kalau untuk kalian yang emang feeding off rasa takut orang kan, mungkin denger kita ngomong gitu juga bakal kayak ya udah lucu aja buat dia gitu kan. Iya. Cuman ya maksudnya someday kalian juga bakal ketemu orang yang gak bakal maafin gitu loh. Iya. Kalian kesuspend, oke mungkin kalian nyamperin ke rumah orangnya, ternyata rumah orangnya nih Bukan di situ. Iya bukan di situ. Coba mungkin pas nyampe ternyata rumah kosong, ternyata itu setan yang nempelin Icun. Jadi lah anda ketempelan. Kena prank diri sendiri. Betul. Ya segitu aja video kita, semoga buat kalian tetap hati-hati. Terus buat Icut apa Cut? Paling belajar dari pengalamanku harus kalau misalnya kalian pergi sendiri naik mobil, share live location kalian ke orang siapapun yang terdekat yang bisa nolongin kalian, intinya kalau ada apa-apa sih itu doang sih. Dan buat kalian kalau misalnya emang ada cerita-cerita bisa tulis di bawah, jadi kayak supaya kita lebih aware gitu loh, modusnya apa aja sih orang-orang kayak gini nih. Betul. Oke, Laras ngomong deh. Oh iya aja. Ngomong aja kalau emang mau ngomong, kita nggak apa coba. Iya, Cut ya. Dia mau ngomong. Dia ngomong sendiri ya. Iya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dadah.